Dengan melihat kondisi motor Vario 125 ini, di mana indikator aki muncul dan menunjukkan warna merah, berarti ada masalah dengan akinya. Maka muncul ide dari ide Pak D untuk bikin pengecas aki motor memanfaatkan komponen bekas dan murah. Teman-teman, sebagai komponen pertama yang saya siapkan ini adalah trafo 2 ampere ya. Ini 2 ampere dengan bagian sekundernya adalah CT dan 15 volt ya. Oke. Kemudian saya siapkan ini diode 2 ampere 2 buah. Kemudian yang bagian garis-garis strip-strip ini dihubungkan jadi satu ya, disatukan. Bagian katoda disatukan. Kemudian bagian yang anoda ini, yang bagian tidak ada stripnya atau bagian anoda, saya patri di bagian 15 volt ini ya, 15 volt ya teman-teman. Satunya lagi juga dipatri ke tab 15 volt. Seperti ini teman-teman. Kemudian saya berikan elko ya sebesar 2200 mikrofarad 35 volt. Bagian negatif dapat saya hubungkan ke bagian CT, bagian center tap. Bagian positif dapat katode ini ya teman-teman. Oke, kemudian saya sambungkan kawat sebagai sumber tegangan masuk, plusnya, dan bagian negatifnya pakai kabel hitam ya. Nah, seperti ini ya teman-teman sebagai sumber tenaganya. Langkah selanjutnya ini saya siapkan media triplek ya, dan di media ini sudah saya pasang papan aluminium, dimana di sini terdapat IC 7815 dan ada pertinak PCB yang sudah saya tempelkan. Ini sebagai kutub positif, ini kutub negatifnya ya. Langsung ya teman-teman, ini kaki yang ketiga ini, kaki 1 2 3 saya pasangkan dengan tahanan 1 ohm 5 watt. Saya patri dulu. Ini saya siapkan di sini, saya patri ya teman-teman. Oke, udah tersambung. Kemudian langsung yang ujung satunya dapat kutub positif ini. Langsung saya patri saja biar kondisinya kuat ya. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian pada bagian tengah kaki ini saya pasangkan diode 6 ampere ya. Ini saya hubungkan, ini yang ada garisnya nih ya. Bagian katoda ada stripnya, saya connect ke bagian tengah. Ini sebagai kutub negatifnya. Ya, tersambung ya teman-teman. Kemudian juga yang bagian katodenya saya hubungkan dengan papan negatif dari pertinak ini. Seperti ini teman-teman ya.
Kemudian saya siapkan elko 330 mikrofarad 25 volt. Saya pasangkan di bagian output ya, output ini teman-teman. Oke, bagian positif dapat positif, negatif dapat negatif. Oke, bagian negatifnya oke, nah tersambung. Terakhir ini teman-teman, ini saya pasangkan ini ya, LED sebagai indikator saja, dimana LED bagian negatif saya hubungkan seri dengan tahanan sebesar 1,2 kilo ohm ya. Yang merah ini yang bagian positif nih. Bagian positif saya hubungkan ke bagian positif. Oke. Dan bagian R, yang dapat R ini dapat negatif. Oke, tersambung seperti ini. Dan kemudian saya siapkan pada bagian terminal keluaran, saya siapkan capit ya, capit untuk aki ya, terminal aki. Yang biru dapat positif, ini biru nih. Oke, mantap. Kemudian yang coklat dapat negatif atau hitam. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Oke, dan bagian input masukan dari IC ini saya hubungkan dengan nih, tegangan keluaran dari trafo ini ya. Saya hubungkan yang positif dapat input IC. Kemudian yang hitam minus itu dapat bagian tengah. Tengah ini ya teman-teman. Nah, hubungkan di sini. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, seperti ini. Ya, sekarang saya coba ya. Coba rangkaian ini, rangkaian pengetas ini dengan sumber tenaga. Nah, teman-teman, ini rangkaian yang udah jadi, siap saya coba ya. Ini steker saya masukkan ke stop kontak. Nah, nyala ya ini teman-teman ya, indikator tegangan keluarannya. Kemudian saya siapkan voltmeter untuk saya ukur tegangan inputnya pertama kali. Oke, tegangan input yaitu CT dengan bagian plus elko 2200 ya, terbaca ya 21 volt ya teman-teman, benar ya, 1,4 kali tegangan CT 15 volt, jadi kurang lebih 21 volt ya, itu terbaca 21 volt. Kemudian tegangan keluaran dari charger ini bagian minus, kemudian bagian plus saya colokkan. Oke ya, terbaca 14 volt ya teman-teman. Tuh. Oke ya, pas sekali ya. 14 volt. Jadi rata-rata ya 13,8. Masih toleran ya, masih bisa toleransi 14 volt. Oke ya. Sekarang rangkaian ini siap dicoba untuk mengecas aki. Langsung pencopotan aki.
ya, copot ya akinya teman-teman. Sekarang aki siap dicas ya. Ini steker saya colokkan kembali ya, dan ini ujung keluaran bagian positif ke positif, bagian negatif ke negatif. Oke teman ya, seperti ini ya. Ya, oke, barangkali ya ini agak lama ya teman-teman, ini barangkali memerlukan waktu 3-4 jam ya. Baik, 4 jam sudah ya teman-teman proses pengecasan aki ini. Ini saya lepas ya, kemudian ini saya lepas, saya minusnya. Oke, saya matikan, saya copot bagian stekernya, dan ini tegangan saya ukur ya, bagian positif dan bagian negatif. Oke, coba perhatikan teman-teman ya, ke voltmeternya 13-14 ya, 13-14 ya teman-teman ya. Ya, 13-14 lari ya teman-teman. Oke, langsung kita coba ya teman-teman ya, kita tes di motornya langsung aja ya. Proses pasang kembali. Langsung coba aja ya teman-teman. Oke ya, macam ya teman-teman, sudah normal kembali setelah dicas akinya. Kali lagi ya teman-teman, coba nih. Oke, tegangan dari 13,7 ya, manteng di 13,7 ya teman-teman, 13,8, 13,7 lagi. Oke ya, berhasil ya, dan tegangannya stabil ya, 13,7, 13,8 teman-teman. Oke, sip.